Perkenalkan, nama saya Nur Aidina Novita, NIM 22340020 dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya kumpulkan dan saya buat menjadi sebuah PPT dengan judul Strategi dalam Pemasaran Produk. Pemasaran, apa sih itu pemasaran? Pemasaran yaitu serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, kenapa sih sebelum kita memulai bisnis atau kita ketika memulai bisnis itu kita harus tahu pentingnya pemasaran? Ya karena apa? Karena pemasaran itu sangat penting untuk bisnis kita. Agar jika kita tahu pemasaran, kita itu akan mengetahui bagaimana itu pelanggan dan kita itu bisa menarik minatnya pelanggan gitu. Dan selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Menentukan target pasar. Identifikasi pasar, usia, lokasi, minat, perilaku. Kedua, memahami kebutuhan dan masalah yang diselesaikan produk. Ketiga, membuat profil pelanggan ideal. Nah, ini cara-cara kita untuk menentukan target pasar kita. Jadi, usia, habis gitu lokasi, minat itu juga termasuk dari strategi menentukan target pasar kita, strategi kita. Jadi, jika kita berbisnis ya, itu kita mau menjual apa, misalnya makanan ini itu untuk usia berapa. Biasanya kan makanan itu bisa untuk semua usia, tapi ada yang tidak bisa kan ya, kayak bobo berbayi itu kan juga hanya untuk bayi ya gitu kan, bukan untuk anak-anak, apa kayak untuk orang dewasa gitu kan. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Menunjukkan keunggulan produk, fokus pada kualitas, keunikan, harga kompetitif, menciptakan identitas merek yang menarik. Nah, itu juga termasuk diferensiasi produk. Selanjutnya yaitu strategi harga. Nah, ini strategi harga. Pertama, menetrasikan pasar. Harga awal lebih rendah untuk menarik konsumen. Nah, ini biasanya kan kalau mau berbisnis itu biasanya semua rata-rata itu orang-orang kalau mau berbisnis itu pasti harga pertama itu dia akan membuat harga yang lebih murah. Karena apa? Karena itu adalah strategi untuk menarik pelanggan. Nah, ketika sudah berjalan itu kita bisa mengatur, ada juga materinya juga bagaimana kita setelah beberapa tahun kita bisa menaikkan harga dengan apa, seperti bisa bisa memberikan kualitas yang baik, itu juga bisa termasuk. Yang kedua yaitu premium pricing. Nah, itu juga satu untuk produk eksklusif. Jadi semisal kita memberikan harga yang lebih tinggi atau harga bervariasi dan ada harga yang lebih tinggi, itu berarti kita harus bisa membuktikan bahwa harga yang tinggi itu mempunyai kualitas yang bagus. Yang ketiga, dynamic pricing, yaitu menyesuaikan harga dengan permintaan pasar. Permintaan pasar, semisal permintaan pasar itu rata-rata harganya itu segini. Nah, kita menyesuaikan dengan harga segitu, kita memberikan kualitas yang sesuai. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Strategi promosi itu ada 4. Pemasaran digital, promosi online, promo dan diskon, dan word of mouth. Nah, ini pemasaran digital yaitu media sosial, website gitu. Itu kan termasuk dari media sosial ya. Jadi kita bisa memasarkan melewati WhatsApp. Kan sekarang kan banyak ya yang yang menggunakan online. Sekarang kan sudah zamannya modern, jadi banyak yang menggunakan online. Bisa TikTok Shop, juga Shopee, GrabFood itu kan juga bisa termasuk ya. Yang kedua yaitu promosi online, memerankan pameran, event atau sponsor. Jadi semisal ada event-event itu juga kita bisa ikut biar produk kita tuh dikenal banyak orang. Yang
Ketiga, promo dan diskon. Biasanya ini flash sale, bundling atau cashback. Nah, itu biasanya kan kalau flash sale itu kan biasanya kalau di Shopee itu kan 5 tanggal lembar seperti 55, 66 itu kan juga kita biasanya pakai flash sale gitu kan. Atau cashback juga biasanya ada cashback. Nah, kalau bundling ini semisal kita apa itu satu paket. Nah, biasanya kan kalau satu produk semisal kalau satu produk itu harganya 50 gitu ya. Nah, nanti kita pakai bundling nah gitu. Jadi berapa produk harganya cuma 100. Itu biasanya yang banyak menarik pelanggan. Yang ketiga yaitu word of mouth. Mendorong pelanggan merekomendasikan produknya. Seperti kita habis beli ini ya. Terus tetangga kita merekomendasikan pada tetangga. Ini loh Mbak enak, ini loh bagus kualitasnya. Itu juga termasuk dari word of mouth. Selanjutnya yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi itu seperti online, offline, habis gitu kemitraan. Kalau offline itu toko fisik, reseller, agen itu termasuk dari saluran distribusi melalui offline. Kalau online itu marketplace, Shopee, Tokopedia, habis itu TikTok Shop itu juga termasuk. Habis itu kemitraan. Nah, kemitraan ini itu kerjasama antar perusahaan atau antar bisnis lain. Tuh. Nah, selanjutnya itu konten marketing. Nah, ini sudah biasa ya. Biasanya tuh pasti pakai konten marketing. Kenapa sih harus pakai konten marketing? Ya karena apa? Karena kalau kita pakai konten marketing itu penjualan kita itu semakin banyak dikenal banyak orang. Yang pertama itu menggunakan video, artikel, videografi, infografi, atau edukasi produk. Kedua yaitu posting rutin di media sosial agar brand selalu diingat. Nah, itu kan kenapa sih kalau sekarang kan di TikTok itu kan pasti banyak ya yang menggunakan video ya. Itu caranya kita tuh harus selalu posting biar produk kita itu selalu dikenal banyak orang. Yang ketiga yaitu storytelling, yaitu ceritakan manfaat produk bukan sekedar fitur. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau menceritakan itu ceritakan kualitasnya bagaimana, produknya bagaimana, jangan hanya cuma fiturnya aja gitu loh. Yang selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Yaitu lacak penjualan dan aktivitas promosi, melakukan testing untuk menemukan strategi terbaik dan menyesuaikan strategi sesuai tren dan feedback pelanggan. Selanjutnya yaitu keuntungan strategi pemasaran yang tepat. Keuntungannya strategi pemasaran kita yang tepat itu ada banyak guys. Pertama, membangun kesadaran merek, brand awareness, menjangkau pasar yang tepat, meningkatkan penjualan dan pendapatan, membangun reputasi dan kepercayaan, memenangkan persaingan antar pasar. Nah, ini keuntungan kita ketika kita memakai pemasaran yang benar pada bisnis kita gitu. Selanjutnya yaitu sudah guys. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.